pilkada adalah merupakan salah satu kewajiban dalam berpolitik. Untuk itu saat ini kita wilayah Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat akan mengadakan pesta demokrasi yang notabene atau rencana tanggal 9 Desember 2020. Untuk itu saat ini kami sedang berada di tengah-tengah Ketua Partai Nasdem yang ada di Kabupaten Bengkayang, Pak Yohanes Gapung. Selamat pagi Pak. Seiring dengan perputaran roda politik yang akan terjadi di Kabupaten Bengkayang, yang notabene pesta demokrasi akan dilakukan 9 Desember 2020, periode 2024. Untuk itu saat ini kami juga sudah melihat bahwa Pak Martinus Kajot saat ini telah mengantongi rekomendasi dari Partai Nasdem. Kira-kira harapan Bapak sebagai salah satu tokoh Ketua DPC Partai Nasdem yang ada di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, gimana komentarnya Pak? Ya baik, terima kasih. Tentu dengan DPP Partai Nasdem telah memberikan rekomendasi kepada Pak Kajot dan Pak Carlos sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Bengkayang di Pilkada Bengkayang 2020. Yang pertama adalah berharap kepada pasangan yang diusung ini untuk memastikan partai koalisi, sehingga cukuplah koalisi yang mengusung Pak Kajot dan Pak Carlos maju sebagai calon bupati wakil bupati Bengkayang 2020. Dengan partai-partai lain kita sudah melakukan komunikasi politik, tentu tinggal menunggu keputusan di tingkat pusat sehingga rekomendasi itu segera diterbitkan. Waktu berjalan terus, 9 Desember sementara ini penetapan untuk pilkada langsung 2020 tentu bukan waktu yang panjang lagi. Setelah rekomendasi dipegang, tentu kerja tim pemenangan pasangan calon ini akan lebih maksimal, dan kita berharap memang inilah pasangan calon bupati dan wakil bupati yang betul-betul dapat menjadi pilihan masyarakat di Kabupaten Bengkayang. Telah cukup mewakili kelompok, wilayah, kemudian profesi dan lain sebagainya. Kami melihat inilah pasangan yang ideal untuk Bengkayang ke depan, ya setelah habis masa periode yang tahun 2020 ini. Nah, kita berharap memang perjalanan politik dari pasangan yang telah kita berikan rekomendasi ini tidak ada hambatan, tidak ada halangan, sehingga pada waktunya kita siap untuk membawa Pak Kajot Carlos ini ke KPU untuk didaftarkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Bengkayang di Pilkada Bengkayang tahun 2020. Kita juga mendengar dan ini bukan lagi suatu rahasia umum dan rahasia masyarakat bahwa figur Pak Martinus Kajot SM ini kan salah satu tokoh yang cukup terkenal dan sangat terkenal, kemudian membidangi beberapa organisasi. Dengan diberikan atau suatu mandat yang diberikan oleh Partai Nasdem kepada Pak Martinus Kajot ini sebagai calon bupati yang saat ini mengantongi rekomendasi dari Partai Nasdem, apakah kira-kira dari Partai Nasdem juga melihat ke sana Pak? Ya, ini salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Pak Kajot, ya, Pak Martinus Kajot sebagai Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Bengkayang, Ketua KONI, dan memimpin beberapa lembaga-lembaga atau organisasi sosial kemasyarakatan. Ini adalah sesuatu yang merupakan kelebihan, dan tentunya agar kelebihan-kelebihan itu bisa lebih maksimal lagi dalam bagaimana mengatur, menata, dan memimpin di Kabupaten Bengkayang, sudah pantas layak bahwa beliau ini dapat memimpin langsung Kabupaten Bengkayang menjadi Bupati Bengkayang. Semoga saja dengan apa yang selama ini sudah beliau kerjakan di bidang adat, budaya, kemudian olahraga, dan sosial kemasyarakatan lainnya dapat dimasukkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan jika beliau nanti terpilih sebagai Bupati Bengkayang. Visi misi yang akan beliau susun juga
pasti akan berada di bidang-bidang yang selama ditangani. Di samping bidang pemerintahan, bidang kemasyarakatan, dan bidang pembangunan tentunya. Apalagi beliau juga punya pengalaman sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang, sudah kenal betul dan paham betul bagaimana potensi, kelebihan, dan kelemahan-kelemahan yang ada di Kabupaten Bengkayang untuk diperbaiki jika beliau terpilih sebagai Bupati Bengkayang nantinya. Sebagai leading sektor partai dari Nasdem yang ada di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, apa yang harus Bapak sampaikan kepada Pak Kajot apabila Pak Kajot diberikan kesempatan oleh Tuhan terpilih menjadi Bupati Bengkayang periode 2020-2024? Yang pertama tentunya ada visi misi, bakal calon ini berjalan sesuai dengan visi misi, kemudian harus bisa memasang telinga lebih tajam lagi mendengar apa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, melihat apa kebutuhan dasar yang mendasar di Kabupaten Bengkayang ini, terutama di bidang pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang begitu masih banyak harus ditangani. Kemudian potensi yang ada di Kabupaten Bengkayang ini harus dikembangkan sehingga menghasilkan dan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat banyak. Kemudian potensi-potensi lainnya yang merupakan dapat menjadi sumber pendapatan bagi Kabupaten Bengkayang, terutama di bidang pariwisata, adat, budaya. Kemudian kita juga punya di sini tempat-tempat wisata religi, ini harus dikembangkan sehingga Bengkayang itu betul-betul menjadi sebuah daerah yang memang dibangun bersama. Tujuan daripada pembangunan ini kan mensejahterakan masyarakat, tapi tidak bisa hanya dilakukan oleh kepala daerah dan jajarannya sendiri, harus bersama dengan masyarakat. Ini mungkin pesan kami, jadi bekerja bersama masyarakat, mengembangkan potensi yang ada, kemudian memasang telinga, mata, kemudian meringankan kaki dan tangan untuk bekerja bagi masyarakat. Ini yang terpenting, sehingga apa yang masyarakat berikan pilihannya untuk Pak Kajot dan Pak Karosani nanti adalah sesuatu yang tidak salah dan tepat. Kita kebetulan di hadapan kita juga saat ini sudah ada calon kita, yaitu Pak Martinus Kajot SM, salah satu kader yang sangat digemari masyarakat saat ini, khususnya untuk Kabupaten Bengkayang, di mana rekam jejaknya juga sudah diketahui bersama bahwa Pak Kajot adalah manusia yang luar biasa. Untuk itu selamat pagi Pak Kajot. Seiring dengan rekomendasi dari Partai Nasdem saat ini sudah dikantongi oleh Pak Martinus saat ini, kira-kira apakah Pak Martinus sudah siap untuk menghadapi berbagai macam karakter masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkayang apabila terpilih nanti menjadi Bupati Bengkayang periode 2020-2024? Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Partai Nasdem yang mana tadi kepada saya dan untuk melakukan untuk membangun daerah. Karena tanpa partai kita juga tidak bisa maju. Mudah-mudahan partai lain akan muncul untuk mendukung saya supaya saya bisa menempatkan untuk maju. Karena Partai Nasdem juga belum mencapai target untuk maju, dari kita cari koalisi. Jadi sehingga saat ini kita masih menunggu dari partai-partai lain juga, ya saya mohon kepada masyarakat maupun siapapun juga harus bersabar dan tetap kita tunggu keputusan partai, itu yang terpenting. Kalau untuk membangun daerah nanti adalah ya yang jelas kepala daerah dan sebagai pimpinan partai juga dengan tokoh masyarakat, kita harus kerjasama lah untuk membangun daerah, tidak terpaku pada kepala daerah itu sendiri. Maka daerah itu maju adalah kerjasama yang baik, itu yang terpenting. Dan juga momen kita yang kedepannya adalah pertama, apa yang belum tercapai oleh pemerintah terdahulu ya kita lakukan, kita cari solusi ke mana untuk mendapatkan solusi. Yang pertama kita adalah untuk peningkatan PAD, pendapatan daerah, itu yang terpenting. Karena mungkin anggaran yang sudah selama ini kita
terima dari pemerintah pusat belum bisa mencapai target untuk membangun daerah. Masih banyak memerlukan anggaran yang harus kita gunakan untuk daerah terpencil. Yang pertama, masih banyak yang belum punya akses jalan. Akses jalan juga penting bagi masyarakat, karena itu adalah supaya masyarakat pun ada juga bahasa Indonesia ini berapa tahun kemerdekaan. Jadi sehingga dari akses jalan itu mereka juga merasa kemerdekaan, dan juga pemerintah daerah juga harus memperhatikan orang-orang di pedalaman, itu yang terpenting. Jadi saya mohon kepada partai-partai, ya kalau siap dukung saya siap bekerja, sama dengan partai, dan juga saya siap juga menerima arahan dari partai untuk membangun daerah. Itu yang terpenting. Baik, Pak Martinus, saat ini kita tahu persis rekam jejak Pak Martinus Siti Kajot ini salah satu figur yang betul-betul menjadi sebuah atau boleh kita katakan sebuah perusahaan atau suatu daerah yang primadona di sini, ya kan. Jadi kita tidak ragu lagi dengan Pak Martinus Kajot ini. Akan tetapi nanti apabila nanti Pak Martinus terpilih menjadi Bupati Bengkayang periode 2020-2024, komitmennya kepada partai bagaimana? Apakah akan mengikuti satu kejadian-kejadian bupati-bupati yang lalu bahwa setelah terpilih lupa dan tidak pernah mau komunikasi dengan partai yang memberikan satu amanah? Itu tergantung perbedaan saya seorang. Jadi kalau masalah terhadap partai, itu tadi saya bilang segala sesuatu kita ingin kita capai harus masuk dulu partai pengusung. Dan juga selaku kepala daerah juga tidak bisa mengatakan 100% memiliki wawasan, kemampuan. Jadi sehingga kepala daerah ke depannya jangan terlalu mikir bahwa dia itu hebat, karena kepala daerah ini hanya satu orang yang menilai banyak orang. Itu yang penting. Jangan sekali kita sombong dengan jabatan yang diberikan kepada kita. Rakyat itu perlu kita dengar suara rakyat. Apa keinginan rakyat itu kita dengar. Itu yang terpenting. Apalagi tadi yang masuk kita partai, partai politik, nah juga kita harus dengar suara mereka. Karena tanpa mereka kita juga tidak bisa maju. Gitu. Mungkin itu yang kesempatan. Terima kasih atas perhatian kita semua. Saya ucapkan kata Rino sudah bersiap dan ibadah. Baik, wawancara kita langsung dengan Pak Ketua Partai Nasdem dan Pak calon bupati kita. Cuman satu yang terakhir pertanyaan yang akan disampaikan kepada Pak calon bupati kita, Pak Martinus Kajot, SN, apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat dan bagaimana seruannya kepada masyarakat agar mendukung dan konsentrasi untuk mengkerucutkan suara memilih Pak Ketua? Ya, saya juga berharap kepada masyarakat yang semoga bisa menentukan pilihan yang sebenarnya. Kita juga tidak bisa memaksa masyarakat apabila masyarakat itu tidak suka dengan kita. Kita yakin bahwa masyarakat itu sudah sekarang pintar, sudah pintar memilih pemimpin yang baik. Jadi saya harap kepada masyarakat, pilihlah calon pemimpin untuk masa depan masyarakat itu sendiri. Sip. Baik, pemirsa, hasil wawancara kita dengan kedua sosok tokoh politik yang hebat ini. Jadi kita berharap kepada masyarakat, mari kita satukan persepsi kita dan pilihan kita sesuai dengan permintaan Bapak Martinus Kajot juga sendiri sebagai kandidat calon bupati, agar masyarakat jangan salah memilih, karena dengan salah memilih berarti 5 tahun akan merasakan pahitnya. Makasih Mas Adi.